Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata ala qulubil musliminal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirunal muslimun, hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan takkan aman, dan sebagainya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yaitu Allah. Maka sembahlah Allah. Artinya di balik berpasangan, setiap kondisi tersebut ada zat yang tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung kembali dan berserah diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersamaan dengan datangnya tahun baru ini, negara kita Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, puting beliung, bencana banjir, longsor. Kecelakaan yang terbaru ini adalah pesawat Sriwijaya yang kita saksikan sendiri. Yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakkan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Namun demikian, wahai saudaraku kaum muslimin, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah berfirman, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafal bima kasabat aydin nas, yang artinya karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena kemaksiatan. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atau atas norma halal haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai menyempit karena bangunan pemukiman atas area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahnya, atasan dengan bawahannya, dan sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut
Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin hatta syaukata yusaqqaha illa kafarallah biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada yang syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Saudaraku yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya, yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan Allah orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahumma al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'il tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa raddu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wansur man nasraddin wakhdhul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa batan an baladina hadha Indonesia khassah wasail bildan muslimin wasail bildan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wala zikrullahi akbar.